طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita agak naik benar kaji kita kini. Kita pahami perkara puasa Ramadan. Siru siyami kubaro il badar. Rahasia puasanya ahlul badar. Ini jarang dibahas. Entah gimana atau nggak sanggup ngamalinnya atau gimana ya. Jadi banyak ulama zaman sekarang kok nggak ngebahas. Padahal ini inti dari puasa. Ya. Bukan suruh perang ya, kayak hari ini kan ada perang nih. Ya. Jazirah Arab lagi. Ada hikmah di balik semua peristiwa dan waktu. Ya. Kita pahami sisi hikmah dan amalan-amalannya yang mesti kita arti kata contoh, kita sanggupi tentu ada contoh semua amalan dari sejarah, tentunya sejarah Islam. Langsung ke tajuk risalah. Kita lapatkan seperti biasa. Dasar awal talim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita daharkan syahadatain. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadu Rasulullah. Salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Doa marifat kita. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka. Toharo arahkan dulu ke pola pikir kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, taqdi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad Nabiyunaka wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lafadzkan sama-sama doa puasa di hari kedua balik. Nawaitu soma qalin an adai farisari Ramadana haji sanati billahi ta'ala. Sama-sama lafadzkan. Nawaitu soma qalin an adai farisari Ramadana sanati billahi ta'ala. Aminkan saja. Aku berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Aminkan doa puasa kita 12, 13, ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jayyini bihi bisyatri wal afab wasturni bihi bilibasi kunui wal kafab wahmilni bihi alal adli wal insaf wa amini bihi min kulli ma aqfahu bi ismatika ya ismatal qaibin. Allahumma tahrini bihi mudnaddan nasi wal aqdar wasahbirni bihi ala kainatil iqdar wa afaqfikni bihi tuqa wa suhabatal abrol bi awnika ya qurata ainil masyakin. Allahumma la tuqazzini bihi bil asratil wa aqilni bihi minal qataya wal hafatni wala taj'alni bihi garadan lil bayaya wal afaf bi ijatika ya ijal muslimin. Ya Allah, hiasi daku di dalamnya dengan pengampunanmu dan kesucian. Tutupi daku di dalamnya dengan pakaian qanaah dan rasa cukup. Bawalah aku di dalamnya pada keadilan dan keseimbangan. Karuniakan padaku di dalamnya rasa aman dari apa yang kutakutkan. Dengan penjagaanmu ya Allah, wahai yang menjaga orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, sucikan aku di dalamnya dari noda dan kotoran. Anugerahkan kepadaku di dalamnya kesabaran pada ketentuan takdirmu ya Allah. Bimbinglah aku di dalamnya pada ketakwaan dan berteman dengan orang-orang yang baik. Dengan pertolonganmu wahai penyejuk hati orang-orang yang miskin. Ya Allah, mohon janganlah engkau tuntut dari kami di bulan ini semua kesalahan yang aku lakukan. Hapuskanlah seluruh kesalahan dan kebodohanku ya Allah.
Hindarkan aku dari bencana dan malapetaka ya Allah. Demi kemuliaan-Mu, wahai sandaran kemuliaan kaum muslimin. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sebelum kita talim, ada nan masih kebatanyo? Nggak ya? Kita langsung talim. Asadatu ada'u jami'atil akhwati jami'ati subhanil masyitiyati MA rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki langsung tidak langsung, semua kita berprasangka baik. Insya Allah semuanya dong doakan rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk kita bahas agak betul-betul kita mesti mengamalkan secara serius. Karena kondisi kita ini sungguh waktunya sudah banyak. Waktu yang banyak kita mubazir dan mengancam. Ya. Siru siyami kubara'il badar. Artinya rahasia puasa ahlul badar. Itu yang kita bahas. Ya. Bukan suruh perang ya. Hikmah dari kondisi waktu. Itu nanti amalannya mesti kita lafazkan. Pada tanggal 17. Jadi tanggal 17 Ramadan itu ada dua sejarah yang sangat luar biasa yang mesti kita renungkan 17 Ramadan. Pertama, Perang Badar. Kedua, Nuzulul Quran. Betul kan? Jadi orang sekarang itu banyak memfokuskan ke Nuzulul Quran. Padahal Ahlul Badar itu diiringi oleh malaikat katibin. Ada di Quran, itu malaikat yang sering datang ke majelis taklim. Ya. Orang-orang yang membaca Quran, ada kaitannya. Dan itu mengiringinya waktu mereka dalam keadaan perang Badar. Ya. Belum mukul, orang udah kesakitan. Itu kelebihan orang Badar, dimuliakan. Hikmahnya begitu, Pak. Nah, ini kita bahas amalan-amalan mereka. Untuk kondisi kodrat zamannya sekarang apa sih amalannya? Ya kan? Arti kata puasa itu hikmahnya banyak, Pak. Bukan hanya menahan lapar, haus, tidak berhubungan di siang hari saja. Itu puasa anak-anak namanya. Ya. Konteksnya lebih cenderung gimana menghadapi masalah. Kita menyontoh dari sejarah Al-Badar, ya, perang Badar. Assalamualaikum ya sarul siam. Salam bagimu wahai bulan Ramadan. Kita tidak pernah lupa itu. Karena kita dikurung dengan waktu yang sangat mulia. Assalamualaikum ya sarul qiyam. Salam bagi kita bulan qiyam. Bulan yang mendirikan sholat malam. Ya, di antaranya witir dan tahajud. Amma ba'du. Ya, witir tahajud itu kalau orang sekarang menyebutnya tarawih. Gitu ya. Ya. Udah kita bahas. Disimak baik-baik, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman dan kita bisa mengamalkannya lebih bagus dari orang-orang awam. Bukan semuanya awam ya, karena tidak mau mendalami ilmu maka menjadi awam. Dalam tarik sejarah Islam di hari ke-17 bulan Ramadan ada kejadian yang disebut peperangan terbesar di alam semesta, namanya Perang Badar. Nah, ada hikmah di kondisi waktu sekarang. Yang kita takutkan kan disamakan dengan bulan-bulan sebelumnya. Perang besar. Di Jazirah Arab ya. Nah, jadi perang Badar ini ulama Ahlul Tariq. Ahlul Tariq itu ulama ahli sejarah. Ya. Dicari makna kata Al-Badar itu dicari. Semua nama pasti ada makna arti dan sifatnya. Ya. Farid ada artinya. Ya. Rusdi ada artinya. Hafid ada artinya. Yang nggak ada artinya Buayo nggak ada tuh. Tegang banget sih ya, gitu ya. Nah gitu Pak. Ya, semua ada artinya. Nah arti nama yang baik kata Nabi harus beri nama yang baik, disifatkan. Ya.
Kan nggak mau dikasih nama Abu Jahal, Pak. Dolim. Namanya aja dia dolim. Nah, ada makna kata. Kalau ditanya Hafidz apa? Ahlul Quran, ahli bahasa Quran. Ya, satu juz saja nggak hafal. Namanya Hafidz. Gimana, bro? Ya, gitu ya. Jadi ada potensi yang perlu kita maknai. Badar, apa sih artinya? Maka ulama tarik itu menemukan arti badar itu sumur. Ada yang menyebut tempatnya sumur. Badar. Ya. Itu kurang tepat bagi Ando. Semua pernah mendengar sholawat badar? Pernah ya? Pernah ya? Nah, enak tuh sholawatnya. Itu artinya sang rembulan. Ya. Jadi Badar itu sang rembulan. Jadi orang-orang yang ikut perang pada Nabi sebanyak 313 itu adalah sang rembulan, penerang dari kegelapan, ahlul ilmu. Gitu maknanya. Ya, dari satu sisi sejarah tarik kita sudah mendapat arti makna yang sesungguhnya ya. Nah. Shola badru alaina. Ya kan? Al-Badar. Nah, jadi Al-Badar itu apa, Pak? Salah satu nama Nabi. Ya. Jadi salah satu asma Nabi namanya Asma Syarifah. Asma Syarifah itu jumlahnya sama dengan Asmaul Husna. Pernah dong bahas. 99 diantaranya Al-Badar. Sang rembulan. Nah, itu dia. Badar itu nama Rasulullah SAW. Nabi itu disebut Badar. Baca selawat Badru Al-Badru. Ya. Al-Badru artinya sang rembulan. Ya. Maka disebut perang Badar. Nah, ada yang nyebut perang bulan-bulan antara sekawan. Enggak begitu, Pak. Pemimpinnya itu. Ya. Ahlul Badar yang mengiring. Waktu perang Badar itu jumlahnya 313. Kalau 212 napak naga geni, Pak. Kalau 313 ada keganjilan semuanya. Betul kan? Pakat. Amalkan, Pak. 3 tambah 1 tambah 3 berapa, bro? 7. 7 artinya kerja. Amalkan. Sepakat? Rasul diturunkan oleh Allah itu banyaknya 313. Yang diketahui 25. Ya, betul kan? 313, Pak. Nabi banyak lagi. Itu makna dari jumlah sampai makna dari kondisi waktu itu harus kita maknai. Berada di bulan Ramadan. Ya. Perintahnya perangi. Kalau zaman sekarang bukan perangi jolim orang. Perangi setan yang ada di darah kamu. Tahan, persempit. Paham? Itulah kata Nabi disebut jihad paling berat. Benar kan? Memerangi diri sendiri berat nggak? Berat, Pak. Kalau memerangi orang gampang. Kalau kita kuat timpuk aja, lari dia. Iya kan? Memerangi korin, mabok kita. Nah, itu artinya. Maka Ahlul Badar kalau berpuasa memerangi nafsun, syahwatun, mulia banget, Pak. Tidak ngomong kasar, mengikuti sifat-sifat Allah yang baik, bukan yang murka. Banyak yang baik, ya Rahman, ya Rahim, kasih sayang, ya kan? Ikuti itu. Itu Ahlul Badar dalam kondisi kekinian. Nah, mulai dinampakkan Badar asli. Ya. Di Irak, dur-dor petasan itu membunuh. Betul kan? Nah, kalau kita nggak dalami perkara ini, Anung jago ramal, enggak ditunjukin Quran. Ujungnya Badar itu walaupun sedikit menang. Poinnya. Maka kalau antum puasanya benar sampai nafsun, dijamin menang hidup antum 11 bulan ke depan dalam segala perkara. Hakul ya
Yakin yang nunjuki Allah. Itu aja poinnya. Maka puasanya naikin nafsun. Kalau ditawarin misalnya Ustadz Rio untuk bercakap, apa jawabannya? Ini shaim. Itu jawabannya. Saya sedang puasa. Kalau ditawarin, yuk kita sama-sama main game supaya kita dapat duit. Ana shaim, kamu puasa. Ini shaim, saya puasa. No. Keren gak Pak? Begitu jawabannya. Tapi sesudah ini shaim kita main juga Pak. Shaimah namanya. Namanya apa? Shaimah. Berubah gitu. Ya. Banyak maaf ya. Andung sampaikan dasar-dasar yang puasa ternyata kalau dinaikin itu berat bro. Ya. Jadi jangan pancing kita kebuat maksiat gitu maksudnya. Baik maksiat mulut, mata, melihat yang aneh, ya. Di dunia medsos, langsung nunduk atau alihkan, kan gitu. Melihat yang cantik di luar, tunduk. Ada di Quran, sanggup puasa kayak gitu? Mudah-mudahan sanggup. Ngabuburit bro, gitu ya. Yang kece-kece banyak di taplau katanya. Puasa nafsu nilang. Nggak menang entum. Gitu. Maka kata Nabi, banyak orang yang berpuasa hanya dapat menahan haus dan lapar saja. Ya. Nah. Jadi Ahlul Badar ini jumlahnya cuma 313. Maknanya harus diamalkan. Dari mana maham diamalkan? Mutolaah, praktekan. Kalau puasa nafsun antum dipraktekan, maka 313. Tulis di dada atau pakai spidol Pak. 313. Itu kan kalau 212 berapa jumlahnya Pak? 2 tambah 2, 5, 5 rukun, banyak alasan. Itu napak naga geni. Ya, biro sableng, ya sableng ente. Betul kan? Nah, kemana ngaji ini? Ya, takut sulit pemahamannya ya, gitu ya. Jadi Ahlul Badar itu jumlahnya cuma 313. Melawan ribuan orang. Orang Quraisy yang jolim dilawan itu. Ya. Jumlahnya 1000. Secara sejarah 313 lawan 1000, 1 banding 3 kan? Antum melawan 1 banding 3 dengan kelengkapan lengkap seperti Amerika. Ya. Bandingkan dengan kekuatan yang ada di Iran. Jauh beda. Apa kata Allah? Antum pasti menang. Kalau antum perang pun berpuasa. Puasa itu bukan tambah lemes bro. Tadi sudah dibicarakan, benar, sama yang gitu akan kita Pak Al. Kalau makan itu sedikit lebih enteng kita ya. Kalau mau yang penuh-penuh dimakan terus Pak, ngantuk betul kan Pak? Iya. Jadi puasa Badar itu sampai selesai berbuka, makan ala kedar untuk menguatkan kita berdiri sholat malam. Sanggup Pak? Oh indah, tidak 5 tambah 10 sempurna. Langkok alhamdulillah ser. Kalah langkok do om katanya. Ambo cuma 2 macam, om malah 10 macam. Dimakan indah. Pas makan kolak ngek kete badan. Jadi dirangsang jo emosi. Ya, betul nggak? Cobalah buka puasa. Enaknya kapan Pak buka puasa? Menunggunya enaknya. Pas sudah makan hilang semua. Gitu juga nikah. Aden kok nikah. Hati-hati Pak. Besoknya tahu tuh. Oh ikut ternyata perangnya kok. Pak. Gitu kira-kira. Paham ya? Jadi secara nafsiah, secara natural manusia. Nung tanya. Interaksi 313 orang lawan 1000 takut nggak? Secara normal logikanya takut Pak. Jadi orang Iran juga takut.
Itu normal. Ya. Betul kan? Nah, logikanya takut lawan ribuan. Melawan rasa takut inilah yang dilawan. Jadi karena spiritualnya tinggi ada di Ali. Ali itu kalau diikuti orang sekarang Syiah berprasangka baik. Ya, Syiah itu cenderung kekuatannya pada kekuatan mengurangi rasa, melawan rasa takut. Makanya pede Pak. Mati gua pindah ke surga. Ada 2 orang Iran, orang Indonesia. Halo? Bener nggak Pak? Makanya mereka pede. Darder, dia ketawa-ketawa. Bila perlu dideketin. Karena gue bakal pindah ke tempat yang paling mulia gitu. Nah akidah itu mestinya bener itu. Kita mesti pegang. Ya. Nah, takutnya ajaran Andong ini pede pula kita nih. Nah, pede yang enggak kan. Ingat di sini nggak ada perang bro. Perangnya musuhnya gawat loh. Di diri antum sendiri. Mengalir di jalan darah. Setan di luar nggak ada di kerangkeng Pak. Setan korin ada di badan, syahwat, betul kan? Nggak di kerangkeng. Kalau antum itu di kerangkeng, antum nggak puasa. Iya kan, nggak ada semangat. Ya, gitu. Jadi secara nafsiah takut ya. 313 lawan 1000 takut nggak? Jawab, takut. Kalau dalam puasanya antum ikutin nggak ada takut tuh. Miskin nggak takut, banyak duit nggak takut. Ya, jomblo nggak takut. Ini ada yang jomblo takut Pak, buktinya nggak ngaji. Itu aja Pak. Puasanya gimana bro? Melawan rasa takut ini yang diamalkan oleh orang Iran. Betul. Nah, seharusnya kita contoh gitunya. Bukan perangnya. Ini mainannya di mana? Melawan rasa takut. Bukan di pikiran, bukan di tenaga, bukan di senjata, di ruh. Di mana? Ruh. Tuh dia. Itu yang kita amalin. Puasa ruhani itu gimana? Sampai Pak? Kapan startnya? Tanggal 17. Maka antum menang tuh dalam segala persoalan kejoliman di 11 bulan. Ya. Nggak percaya dong ya bodoh tuing. Ada di Quran kok. Antum nggak percaya Quran, nggak beriman. Betul kan? Kalau antum nggak percaya Quran, meragukan hadis sahih, maka antum dianggap tidak beriman. Tujuan puasa apa Pak? Menaikkan iman menjadi orang mutakin yang bertakwa. Marah-marah aja dong, enggak, mendudukan itikad. Oh itikad, mendudukan akidah secara muslim, supaya paham ya. Jadi udah jelas ya, ternyata puasa nafsiyah itu melawan rasa takut. Ya, betul? Sekarang antum terpikir nggak melawan rasa takut? Nggak terpikir kan? Menahan lapar haus itu melawan rasa takut. Takut nggak dapat kerja, takut nggak dapat istri, takut nggak ada uang, takut nggak dapat misalkan amanah. Percaya dong rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Maka suruh menahan tuh yang timbul rasa takut. Ya, banyak makan itu, ya, antum tandanya penakut. Logika loh. Banyak minum, antum tandanya apa? Penakut. Itu dilawan, dikurangi. Karena setan masuk di situ. Waswisudu gerinas. Ya. Karena itu puasa nafsiyah, puasanya ahlul badar, itu mainannya di ruh. Di kehidupan akhirul zaman, jangan berharap para pejuang-pejuang, ya, yang sifatnya murni itu mulai berkurang. Ahlul dakwah, ulama, ya, betul. Lulusan SAG, alul agama goib, alul agama Islam, banyak Pak. Ya. Tapi nanti disaring tuh kalau puasanya gak benar. Nanti banyak pejuang-pejuang yang berguguran mundur di tengah jalan. Rusak karena apa Pak? Adu domba.
Rusak karena apa Pak? Kepentingan politik. Rusak karena apa? Popularitas. Rusak karena apa Pak? Macam-macam. Gugur antum puasa itu. Dalam konsep spiritual. Gugur nggak? Ditolong Allah nggak? Enggak. Kalau bulan Ramadan masih takut misalnya dipecat, takut nggak populer, ya gugur puasanya. Logikanya kan gitu. Makanya kalau Allah ingin sayang diuji dengan itu tuh. Ya, udah naik karir, udah dosen, jangan rektor itu, pak dijatuhin. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Allah sayang tuh. Jangan mengarutuk. Allah sayang, ya. Jadi mulai sekarang siap antum diuji ya, oleh adu domba kepentingan politik, popularitas. Siap ya. Amal, kalau puasa nafsianya nggak ada, walaupun dia ulama 1000 umat, tetap nggak ada manfaatnya. Sisanya nanti yang murni-murni aja, yang mereka saling mencintai sesama muslim, ya, sesama mukmin, akidah. Kamu mendukung Cina, mendukung Amerika, mendukung Korea, mendukung Israel, atau mendukung Iran? Iran itu udah berpikir mempraktekkan agama seluruh umat, ya, kasih sayang. Nah, kalau antum mendukung ke lain itu berarti antum, ini bukan promosi politik. Kita tidak melihat mazhabnya. Mereka bersahadat, mereka tinggi tauhidnya, mereka nasabnya ke Ali. Syiah itu kan nasabnya ke Ali. Budayanya aja tinggi Persia. Belum ada Yunani, Persia udah bangun. Betul kan? Itu yang dihabisin. Kita nggak dukung budaya-budaya yang gede kayak gitu. Islami lagi. Kan kacau. Nah, ini nggak didamain lagi. Ya, kacau ya Pak. Mau ngedamain gimana? Mereka punya itikot tinggi kok. Ya, punya akidah tinggi. Bener kan? Puasanya nafsiyah semuanya. Pasti menang. Itu janji Allah. Makanya ini kita praktekkan di kehidupan kita sebagai muda-muda sekarang. Ya. Jadilah muslim yang saling mencintai, suka kepada anak fakir miskin, begitulah. Ya kan? Ada sedekah sesama muslim, sesama muhsinin, birullah. Dengan kekuatan ruhullah tadi, puasa nafsiyah itu adanya di ruhullah. Spirit dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan kita berpuasa. Bukan menjadi ulama arogan egonya yang sulit turun, tidak menghargai perbedaan. Jadi seolah-olah dia paling benar sendiri. Hobinya bid'ah sesat, fatwanya aneh-aneh. Umat jadi bingung kan? Nah. Kemana Anda? Nggak ke politik ya? Anda menunjukkan aja hikmahnya. Nah sekarang mulai banyak nih ulama macam itu nggak? Tanya. Makanya hati-hati Pak. Kalau itu hanya karena terbersit di dalam hati kepentingan nafsiyah, puasa kita. Ya. Hati-hati, kemana sudah diterangkan. Puasa itu lillahi ta'ala, bukan lillahi kaya. Duduk. Lillahi bini, bukan. Setuju? Setuju ya. Itu dulu. Bukan nggak boleh meminta, tapi skala prioritas kan ada waktunya, ya kan? Ada tempatnya. Sedangkan 313 sahabat ini di dalam mereka tidak ada lagi gejolak nafsiyahnya. Mereka tahan banting Pak.
Oleh karena itu satu orang Allah lipat gandakan kekuatan rohaninya otomatis. Dalam perang tuh digandakan kekuatan rohaninya, kekuatan fisiknya. Walaupun dia lagi puasa. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim disebutkan sahabat ini, sahabat-sahabat 313 ini ikhwan ya. Ini sejarahnya sahih ya. Waktu perang dalam keadaan puasa, sebelum tangannya mengayun, memukul atau menebas, orang Quraisy murtad itu udah jatuh, Pak. Ya ilmu kanuragan kan dipraktekin sini, ilmu tiup, tahan, simpan, blok katanya kan, nafsiyah kan. Belum nyerang itu udah jatuh dia, dan itu ada hadisnya. Belum nyerang bunyi pukulan udah datang duluan, bah katanya, nggak kelihatan dari atas. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, antum kan manhajnya ahli sunnah. Itu sunnah. Betul kan? Badar itu 313, belum nyerang, belum nebas, udah dipukul duluan. Nggak kelihatan, udah jatuh duluan. Kalau nggak percaya, antum ahli sunnah kan? Iya. Manhaj sunnah dikatakan dongeng katanya kaji. Ada yang ngomong dongeng tuh, Alul Badar. Aneh. Masa nggak percaya kalau pada Rasul kita sebut mukjizat, pada sahabat kita sebut karomah? Nggak percaya antum? Gini nih, bedek satu-satu. Sombong juga kan ada. Ini gara-gara Badar ini jadi naik tensi kan? Iya kan? Ini karena dijual ini masih ada yang dukungnya kan? Kita kan saya doain tuh. Ya, didoain. Siapa? Muslim yang benar muslim, yang mempraktekkan amal. Kita tidak bisa membedakan ahlul mereka dalam sisi perbedaan beribadah. Tapi itikad mereka kan ke Islam tuh. Itu dia. Maka mesti cerdas kita. Rasul sebutnya kekuatannya, di luar itu mukjizat. Sahabat disebutnya karomah. Kalau nggak percaya, mempercayai mukjizat, karomah adalah salah satu dalam akidah ahli sunnah wal jamaah rukun Islam, percaya kepada yang gaib. Betul? Ya. Jadi antum kalau nggak percaya mengikuti puasa sunnah secara alul badar, antum akan menang. Akun akan dibeli rezeki, berarti antum nggak percaya pada rukun Islam. Setuju? Setuju nggak nih? Maksa yakin lagi. Yakin nggak dipaksa Pak, yakin diilmui. Ya, betul kan? Ingin selesai masalah, ilmunya di mana Pak? Mafhum, kata Nabi, paham. Ingin menyelesaikan masalah, pas ngaji pulang, gimana mau selesai urusannya? Nan bare sia, anbong, beko masalah datang, masalah datang, mabur. Ya agi aja balanjolan dong. Itu kan dagang. Agama nggak boleh kapitalis bro, nggak boleh bro. Ini penting. Kenapa nggak percaya? Aneh. Mereka katakan cerita akhir zaman katanya dongeng. Terlalu pinter tuh. Ada di ulama filsafat. Tarik al-Badar itu bukan dongeng. Sekali lagi, sejarah al-Badar itu ditolong malaikat bukan dongeng, ada di Quran. Sepakat? Bapak-bapak ditolong sama malaikat. Kiraman katibin itu nongol sekarang. Ada pas bapak-bapak mengaji bermajelis taklim dibuka Quran, kiraman katibin demi Allah ada. Malaikat tuh ada nolong kita. Itu kelebihan taklim. Merinding dong ngomong ini. Menanamkan itikad begitu Pak. Ya. Jadi bukan dongeng, dalam sejarah Al-Badar ada kesaktian, ditolong sama Allah. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih loh. Maka Nabi bertanya, karena Nabi melihat. Apa pertanyaan Nabi? Hai Jibril,
Karena Japi ngelihat malaikat Jibril waktu perang Badar tuh, nanya, teman-temanmu malaikat yang ikut berperang dengan saya, dengan umat saya, itu siapa, golongan mana, kata Nabi. Ini hadis sahih. Ternyata malaikat itu banyak klannya, banyak golongan-golongan. Ada malaikat ilmu, kiraman katibin, ada malaikat Jibril, ada malaikat yang mencatat amal baik, betul kan? Ada kan? Yakin nggak itu? Kalau nggak yakin antum nggak beriman loh. Udah bisa ngelihat, kalau udah ngelihat antum kabur. Gitu aja, karena nggak kuat kejiwaannya. Ngelihat si Ampa aja terbirit-birit, baru dengar suaranya udah gamang-gamang dah. Ya, nggak kajian yang aneh, kita buktiin gitu. Jadi klaimnya banyak itu malaikat, banyak malaikat golongannya. Kalau dibahas bisa habis nih. Contoh orang yang suka baca Quran, contoh orang yang suka bertaklim, ingat, yakini, langsung nempel itu di dekat kamu itu hadir malaikat yang namanya kiramang katibin. Siapa namanya? Kiramang katibin. Makanya nung sering doa, ahlul goib, rijalul goib, ikut salaman dong. Kalau mata nggak ngeliat nggak apa-apa, tapi kita ada hakul yakin mereka pasti hadir. Orobin, jin muslim ada. Itu bukan dongeng. Kalau menyebut dongeng, antum nggak ahlul sunnah. Ada di Quran, ada di hadis. Jadi kita berdekatan sekali dengan makhluk-makhluk halus. Oh, kalau bulan Ramadan nggak ada makhluk halus, mungkin banyak makhluk halus yang baik. Sampai Pak? Itu Pak. Kiraman katibin, percaya Allah berfirman di Al-Infitar, buka surat 18, baca ayat 10, 11, 12, Iqra iwat, pendek-pendek aja tuh. Itu buktinya Allah menerangkan ada malaikat kiraman katibin ngiringin kita hari ini. Ya. Nggak ngusir, ya baik kok. Yang diusir yang cingkah. Yang dari luar datang ya dibawa itu korin hantu balau. Ya, nah itu kita usir tuh. Gitu Pak. Ya. Dibaca. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayo, itu keuntungan orang yang datang nih. Ya, dan itu bisa jadi wasilah. Kiramang katibin. Malaikat-malaikat yang mengawasi, menulis, mencatat pekerjaan kamu. Itu malaikat ilmu namanya. Ada yang menyebut malaikat ilmu. Ya. Jadi kiramang katibin, malaikat ilmu, malaikat Quran. Ngiring tuh, selalu kalau ada Quran ada malaikat tuh. Ya, sampai ya? Yakin? Nggak yakin? Bukan ahli sunnah, pergi. Gitu aja. Kan udah tuh.
Orang yang suka ngaji, orang yang suka bermajelis taklim, orang yang mencari ilmu di majelisnya akan hadir insya Allah. Demi Allah benar nih malaikat yang namanya kiramang katibin. Betul? Yakin? Kata siapa itu? Kata Andong? Enggak. Enggak. Setiap 17 Ramadan, selain kita memperingati Nuzulul Quran, para ulama juga menganjurkan memperingati, menghormati, mengikuti, menteladani para sahabat yang berjuang di perang Badar. Itulah yang disebut ahlul syuhada Badar. Syahid semuanya. Sampai Pak? Itu nuzul Quran, nuzul Quran. Dibantu Iwan Arif kalau ceramah di luar, terangin ya. Jangan nuzul Quran aja, nuzul Quran berbarengan dengan ahlul Badar. Ya, sampai Pak? Nah, katanya SAG, hukumnya mana? Kalau nuzul Quran harus ada ahlul Badar, karena di situ ada malaikat kiramang katibin, malaikat Quran. Duduk, duduk, duduk. Nah, alhamdulillah, udah pulang, udah selesai kaji. Ahlul syuhada Badar, pada perang Badar bukan sekedar peristiwa militer dalam sejarah Islam aja. Banyak petunjuk, banyak sejarah, banyak yang mesti diamalkan oleh orang sekarang. Itu adalah medan ujian iman. Orang yang ahlul Badar akan diuji medannya di iman. Titik balik peradaban di sana. Tanda bahwa kemenangan bukan soal angka, poin. Bukan karena banyak armada kapal perang. Bukan karena banyak persenjataan. Bukan karena banyak laskar. Bukan karena banyak nuklir. Bukan. Bukan karena banyak uang untuk menang. Bukan. Yakin? Kuat iman. Tapi yang paling penting, kemenangan bukan soal angka, melainkan soal keberpihakan Tuhan. Tuhan berpihak kemana? Ke Amrik atau ke Iran? Jawab. Analogi, jawab. Atau ke Israel? Wallahu alam jawabnya. Ada skenario di situ. Sampai ya? Kalau antum salah niat dalam berpuasa di putaran 17 pertengahan, antum masih berpikir harta. Berpihak nggak Allah? No. Sekali lagi, kemenangan bukan soal angka. Bukan soal banyak harta, bukan karena pandai ilmu, bukan, tapi karena iman. Itulah Allah berpihak. Dalam sejarah manusia, banyak pertempuran yang dikenang karena strateginya brilian. Betul? Keunggulan jumlah, taktik perang beda dengan Badar. Beda. Maka kita dalami. Di sini 313. Wah, keren kan? 313. Nah, kemarin janjian dong nih, apa ilmu napa kapak naga geni? Bukan kapak naga geni. 212 kapak naga geni. Nggak ada KJ di sunnah tuh. KJ-nya ada di sini. Ya, ilmu 313 yang duduk lahirnya 13, bro.
Kata orang sekarang 13 sial, katanya, entar dulu itu ganjil. Mau naik, pahami. Ayat 3 Ali Imran, imam. Ayat 1 tauhid, balik lagi ke imam. Betul? Kalau ingin kuat tauhid antum, ya, pimpin negara ini, berpikir ke orang banyak, bermanfaat tidak ke orang banyak, gitu bro. Enggak mikirin sendiri, ya, semampu antum. Di sini 313 kaum muslim yang dipimpin Rasulullah berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy. Secara matematis, ini pertarungan yang mustahil menang secara hitungan. Setuju? Tapi kenyataan sejarah menang. Namun Allah punya hitungannya sendiri. Peristiwa ini terekam dalam banyak sumber tarik sejarah Islam, termasuk hadis sahih, ada di Quran pula, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan bahwa jumlah sahabat yang bertempur di Badar sebanding dengan jumlah pasukan Talut yang menyeberangi sungai. Ada peristiwa lain. Dan jumlah tersebut diyakini juga sama dengan jumlah Rasul yang diturunkan Allah ke muka bumi. Dari sinilah Ahlul Badar mendapatkan kedudukan istimewa dalam Islam. Apa keistimewaan yang mesti kita praktekkan di kondisi zaman sekarang? Bertawasullah kepada 313 orang Ahlul Badar. Dia tidak mati, diberi rezeki. Bisa kita bertawasul terhadap dia. Tahu tawasul? Nyangkok supaya doa antum dibantu. Mereka itu bukan sekedar perjuang. 313 itu pasti dipilih Allah. Melainkan manusia. Pilihan yang jiwanya telah diuji dalam gemuruh peperangan. Dan keteguhan imannya sangat kuat. Wajib kita berkiblat juga ke sana dalam hukum sosial kehidupan dunia. Ahlul Badar, penghuni surga itu dijamin. Yang doanya mustajab. Karenanya Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Innallaha qad ghafara li jami'i ahlul badrin bi imakanihim falu aisyain wal jannatu tabaqa damanatahum. Bahwa Allah telah mengampuni seluruh Ahlul Badar. Mereka bisa melakukan apa saja dan surga tetap menjadi jaminan bagi mereka. Gede sultannya. Kita kalau nyandar ke Nabi berat bro, mulia banget. Nyandarlah ke sahabat tabi'in. Ahlul Badar tadi. Karena dia sama manusia tapi dipilih. Mau antum dipilih? Puasa nafsiyah, bukan puasa lahir saja. Hadis pernyataan ini bukan berarti mereka bebas berbuat dosa ya. Tetapi karena mereka telah mencapai derajat keimanan yang sangat tak tergoyahkan, ulama besar Imam Bahrok Al-Hadrami menafsirkan hadis tadi. Menurutnya siapa yang ikut dalam perang Badar dulu, siapa yang ikut melakukan amalan puasa nafsiyah, naik derajatnya kedua yang pernah dijabarkan, adalah mukmin sejati. Ada di hadis. Sebagaimana pasukan Talut yang bertahan hingga akhir. Dan siapapun yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan inayah. Inayah itu namanya Pak. Inayah artinya perhatian khusus. Pada bulan Ramadan antum berpuasa tidak akan mau walaupun sudah berbuka berbuat maksiat udah dapat inayah. Itu sudah sama dengan Ahlul Badar 313. Maka kesalahan-kesalahannya tidak akan membahayakan akhir hidupnya.
kesalahan antum tidak akan membahayakan akhir hidupnya. Itu kalau antum mempraktekkan puasa Ahlul Badar pada kondisi sekarang, yaitu naikkan puasanya menjadi puasa nafsiyah. Paham ya? Nah. Mereka semua wafat dalam keadaan sebagai penghuni surga. Yakin? Ada di hadis, ada di Quran. Orang yang mati syahid pasti surga tempatnya, tidak dihisab. Keistimewaan Ahlul Badar tidak hanya berhenti di situ. Para ulama, termasuk Imam Al-Halabi dan Syekh Abdurrahman Az-Zari mencatat bahwa menyebut nama Ahlul Badar dalam doa diiringin, itulah kunci pembuka langit rizki. Sahih hadisnya. Doa yang disertai dengan menyebut mereka akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Itu jaminan. Ini bukan sekedar teori. Nah, orang sekarang main teori aja nih. Yakini ini bukan teori, melainkan sudah diuji dan terbukti oleh para ulama dahulu. Itulah yang dipraktekkan oleh Iran. Tradisi menyebut Ahlul Badar ini kemudian menjadi bagian khasanah Islam yang lestari dipraktekkan oleh Jazirah Arab. Maka kaya-kaya. Di berbagai belahan dunia, di Timur Tengah, hingga ulama lama Nusantara. Banyak komunitas muslim yang mengamalkan tawasul kepada Ahlul Badar. Itu ikut tawasul Ahlul Badar, bukan tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani aja. Ya. Nama-nama mereka disebut dalam doa, terutama saat menghadapi kesulitan rezeki, kesulitan apapun yang besar dalam kehidupan antum. Yakin antum? Ada di Quran nih. Antum buka cuki saja deh ilmu yang sebenarnya. Ada dikaji, pertanyaannya nih yang sudah banyak ngaji di luar. Ada nggak sampai titik sini menjelaskan tawasul ke Ahlul Badar? Jarang. Itulah mengatasi kesulitan hidup. Tapi sayangnya waktunya terbatas. 17 sampai putaran ke-20. Duduk? Duduk? Beda lagi, nanti ada amalan lagi. Ini bukan berarti menggantikan doa kepada Allah. Ingat. Tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berjuang di awal-awal Islam. Maka menjadi berkah menyebut nama Ahlul Badar. Menghormati mereka menjadi berkah. Membantu mengkabulkan pertolongan antum. Mengapa nama-nama Ahlul Badar begitu sakral? Kita pahami konsep berkah. Berkah itu sesuatu yang nyata, bukan dongeng. Ia bukan sekedar perasaan atau sugesti, melainkan energi spiritual yang mewariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ilmu Ahlul Badar, keberkahan itu bersumber dari keikhlasan dan pengorbanan mereka yang ikhlas. Ikhlas banget itu mereka mau berperang untuk urusan orang banyak. Mereka adalah orang-orang yang berjuang tanpa pamrih, tanpa hitungan, nggak ada untung rugi duniawi. Mereka meninggalkan keluarga, harta benda, bahkan kenyamanan hidup mereka guna membela agama, betul? Pasti berkah kalau menyebut namanya. Dalam sejarah Islam, mereka yang berkorban di jalan Allah itu oleh Allah tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya walaupun jasadnya sudah ada. Itu berkah. Karenanya ada kisah menarik tentang seorang wali yang baru mencapai derajat kewalian
setelah rutin membaca nama-nama Ahlul Badar dalam bertawasul. Ini nggak membahas kisahnya, panjang nanti. Kisah ini kan menunjukkan bahwa menyebut mereka bukan sekedar tradisi, diilmui, tetapi memiliki dampak dalam perjalanan spiritual pertolongan kita. Karena antum berilmu perlu guru, itu tawasul. Ya. Pelajaran dari perang Badar untuk zaman sekarang, bagaimana sih umat Islam hari ini mengambil pelajaran dari perang Badar, itu yang kita ambil. Itu yang penting. Apakah kita hanya sekedar mengenangnya sebagai peristiwa sejarah saja? Tentu tidak. Nggak mungkin diabadikan di Quran. Kalau tidak ada amalan yang mesti kita renungkan, kita amalkan, betul? Pasti ada petunjuk hikmah di dalamnya. Pertama, Badar mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati tidak hanya ditentukan oleh jumlah, kekuatan, banyak, ilmu. Tidak. Tetapi keyakinan, keimanan kita dari keberpihakan Allah terhadap kita. Setuju? Itu yang paling penting. Itu poinnya. Dalam kehidupan modern sekarang ini bisa diartikan sebagai keberanian untuk berperang pada prinsip. Berani nggak untuk berperang prinsip? Tampil beda dari orang banyak. Puasa saya, puasa nafsu. Saya tidak akan naik kepala saya kalau masih ada penglihatan saya untuk merangsang syahwat. Duduk. Berat, Pak. Itu perang prinsip. Meskipun kita menjadi minoritas. Wih, supi banget nih orang. Pede aja. Kalau ingin dipihaki oleh Allah. Sepakat? Ini petunjuk. Dan ini ada di Quran. Banyak orang hari ini takut menyuarakan kebenaran, setuju? Banyak. Bulan puasa lagi. Karena takut kehilangan jabatan. Karena takut kehilangan duit. Takut dikucilkan. Takut menghadapi konsekuensi sosial. Banyak. Tapi kalau mereka kena konsekuensi sosial dengan akhlak mereka sendiri, obatnya apa, Pak? Bukan Ahlul Badar. Apa obatnya? Tobat nasuha. Betul kan? Itu ilmunya. Ahlul Badar mengajarkan bahwa ketakutan itu tidak ada artinya jika kita yakin berada di jalan yang benar. Poin. Itu syariat. Ya. Itu pertama. Allah punya perhitungan. Memenangkan seseorang tidak mutlak dari banyak, tidak mutlak dari ilmu. Sepakat? Sepakat? Yang penting halo beriman. Maka Allah akan berpihak kepada kita. Yakin itu? Itu ada di Quran. Poin. Mencontoh Ahlul Badar 313 bukan kapak naga geni biro sableng, bukan. Kita nggak sableng, bro, kita berilmu. Kedua, Badar mengajarkan tentang pentingnya persatuan. Apa itu bahasa persatuan? Bermajelis. Kalau kajinya masih butuh, bukan bermajelis. Kemana ngaji itu? Emang begitu kenyataannya. Iya. Nunggu sender yang duduk untuk bersedekah? Enggak, bro. Termasuk bermajelis memikirkan anak yatim pada bulan Ramadan. Sepakat? Bersatu itu bermajelis. Bersama-sama. Jika kita melihat sejarah Islam, kemenangan selalu datang dari umat yang bersatu, bermajelis. Sekarang didiamin aja orang satu akidah.
Arab kemana, Qatar kemana, Indonesia kemana-mana. Piye toh? Ini bukan ngeritik pemerintah, tidak. Kenyataan. Takut miskin, takut dikucilkan, takut politik, takut diekspansi. Berarti kita sama dengan nggak ada Allah kan? Kemana akidah kita? Bulan puasa lagi. Itu yang kedua. Bersatulah. Konsep bersatu beda dengan umum. Ternyata bersatu bermajelis, memikirkan anak yatim, berguna nggak orang banyak, betul? Jadi umat bersatu di Badar para sahabat memiliki latar belakang berbeda loh. Yang dipilih Allah ini latar belakangnya berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bekas budak, ada yang bangsawan. Di antara Ahlul Badar ada Bilal, budak, dipilih sama Allah. Jadi kalau antum dipilih Allah, walaupun antum dari golongan yang kere, Allah memilih jadi mulia. Maka puasalah nafsiyah. Tapi di medan perang mereka satu barisan. Betul? Tidak memikirkan jenderal, anak polisi, golongan militer. Tidak bro. Tidak. Jangan bangga dengan itu. Kalau alak antum tidak mengerti ajaran Islam secara benar. Hari ini umat Islam sering terpecah karena apa? Hal yang kecil. Termasuk di Indonesia. Perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, sampai timbul perpecahan. Bahkan perbedaan cara berpakaian dan sapele saja Pak. Gontok-gontokan. Cingkrang, enggak cingkrang. Aneh bin ajaib. Ilmui. Hal sepele. Sering jadi masalah perdebatan. Jika kita ingin menghidupkan semangat Badar di bulan Ramadan, maka kita harus belajar untuk lebih mengutamakan bermajelis. Memikirkan orang yang susah. Tidak memikirkan diri sendiri saja. Itulah menolong agama Allah. Tidak timbul perpecahan, tidak timbul iri. Sepakat? Ketiga, Badar praktek zaman sekarang ada mengajarkan bahwa keajaiban bisa terjadi. Sepakat? Itulah ilmu ajaibnya Ramadan 17. Keajaiban bisa terjadi. Dalam pertempuran, Allah menurunkan bala tentara malaikat untuk membantu kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita duga. Kalau antum mengikuti aturan Allah di bulan Ramadan, ada pertolongan Allah yang antum tidak duga-duga. Duduk. Kenapa ada orang fakir miskin banget nggak sampai susah untuk berbuka, sampai susah untuk mencari rezeki di bulan Ramadan? Kita udah tahu jawabannya. Karena puasa kita cetek banget. Kadang kita merasa mustahil untuk keluar dari masalah. Tetapi jika kita tetap berpegang pada iman, Allah menolong kita. Pertolongan bisa datang dari arah yang tak terduga. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah. Ya. Menjadikan Ahlul Badar dalam praktek kita berpuasa. Ini merupakan inspirasi hidup. Jika kita ingin mengambil berkah dari Ahlul Badar. Tidak cukup hanya menyebut nama dalam doa saja. Kita juga harus berusaha meneladani mereka. Ya, teladani. Menjadi Badar, ya, teladani, maka akan ada pertolongan Allah. Kita mungkin tidak akan terlibat dalam perang fisik. Setidaknya empati. Doakan tuh orang-orang yang terjolimi oleh Zionis macam. Bukan memikirkan diri sendiri. Boleh kita membantu ke sana. Ya, kalau apa Pak? Kalau di kita sudah terbantu, di kita masih amburadul. Doakan saja di sana. Sepakat? Maaf, bukan mengkritik Umaro.
menunjukkan yang paling hakiki di kondisi Ramadan. Mesti gimana? Kita jangan perlu sibuk dengan perang fisik seperti mereka. Itu udah kodratinya. Tetapi kita bisa berjuang dalam bentuk lain. Melawan ketidakadilan pada lingkungan kita, pada diri kita sendiri. Menegakkan kebenaran pada lingkungan sendiri, pada diri kita sendiri. Atau yang paling bawah, andung nasihati, sekedar menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nggak? Itu. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Kenali, tanya, berfatwa kepada kolbu. Dalam kehidupan ini, siapa yang perlu kita bela? Tanya. Apakah kita membela kebenaran walaupun sulit? Apakah kita siap berkorban demi sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri? Orang yang ahli Badar tidak hanya dikenang karena keberanian mereka, tampil beda mereka, tetapi juga karena keteguhan hati mereka, prinsip mereka. Mereka tidak bertanya, apa untungnya bagi saya? Enggak. Apa untungnya saya menolong orang banyak? Enggak perlu dihargai, bila perlu dimaki. Sanggup? Tetapi bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang kita bisa perbuat untuk agama ini? Allah tidak butuh pertolongan. Itu yang penting. Inilah yang seharusnya menjadi refleksi kita. Jadi jika kita ingin hidup dengan penuh makna di akhirul zaman ini, jadilah ahlul badar. Itulah pengiring Imam Mahdi. Maka kita harus menemukan perjuangan kita sendiri. Perjuangan yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih bermanfaat bagi sesama. Coba kita sebut nama mereka dalam doa. Salah satu amalan. Tapi yang pokok kita ikuti prinsipnya. Ya. Tidak hanya sebagai ritual, tetapi sebagai pengingat bahwa kehidupan ini lebih dari sekedar mencari kenyamanan. Ada perjuangan yang harus dilakukan, ada kebenaran yang harus ditegakkan, dan ada keberanian yang harus kita warisi dari merasa yang telah datang sebelum kita, dari mereka-mereka yang datang sebelum kita. Kita contoh. Karena berkah sejatinya bukan sekedar didapat dari menghafal nama-nama mereka, tetapi dari perjalanan hidup dengan semangat mereka. Para ulama mengatakan bahwa Allah sangat mencintai ahlul badar. Sekali lagi, Allah sangat mencintai ahlul badar. Sehingga barang siapa yang membaca nama semua pejuang ahlul badar sebanyak 313 dan kemudian berdoa sebagai wasilah, akan mendapati doa-doanya demi Allah dikabulkan. Demi Allah dikabulkan. Amalannya diawali tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat, kepada tabi'in, tabi'at, kepada para ulama pembaca Al-Quran. Kemudian zikir, doa ditutup dengan mau'idotil hasanah. Para ahlul badar di antara mau'idotil hasanah adalah penutup doa badar sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qubara'u bidarin mad'udunna an yaltafitu ilal wara'i walam yabqa min atarihim ila qubarus sahra'i rihus syara'i tahfaju tilkal kutuwati bainal rimali alati la tanamu lam yakunu bahitina anil harbi bal qadahumul hubu ilal hunaka ila syafi'il awali haituhu ta'an qatis salati wasyaihu min syakabil alami ila syama'i jilali
Wan nahnul ladina naisuhu huna. La namliku ila annahdu qura asma'uhum fi du'aina. La ala harfi tarfihi. Fi lailatil badrin humho. Yu'allimuna manal imani bi anna wabudallahu hakun. Artinya, para ahlul badar, mereka pergi tanpa menoleh. Berangkat aja, nggak pernah menoleh ke belakang. Hanya debu yang mencatat jejaknya. Angin gurun menghafal langkah-langkah itu. Di antara pasir yang tak pernah tidur. Mereka bukan mencari perang. Tapi cinta telah mengantar mereka ke sana, ke barisan pertama, di mana doa dan pedang berpelukan erat. Dari dunia yang gaduh ke langit yang teduh, dan kita yang tinggal di sini hanya bisa mengeja nama-nama mereka dalam doa. Mungkin desir angin di malam Badar adalah mereka mengajarkan kita makna percaya bahwa janji Allah pasti nyata dan benar. Berikutnya dilafazkan nama-nama sahabat yang ikut perang Badar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila ruhi Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abu Thalib karamahu wajha, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketujuh, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kedelapan, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kesembilan, Abdullah bin Jasi radhiyallahu anhu. 10, Jubair bin Awan radhiyallahu anhu. Ke-11, Mus'ab bin Umair bin Hashim radhiyallahu anhu. 12, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ke-13, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ke-14, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ke-15, Abu Kabsyah Al-Faris radhiyallahu anhu. Ke-16, An-Nasa Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Ke-17, ke-18 sampai ke-313. Terakhir 313. Olah bin Syurkat radhiyallahu anhu. Beliau adalah qadam Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Itulah 313 yang kita tawasulkan kirim doa. Setelah itu kamu boleh berdoa kehendak antum. Itulah doa ibu, pakai yang kemarin. Sampai? Aduh. Bersambung ke part 2. Insya Allah kita tutup dengan part 2 hari ini.